Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya mau renungan yang saya beri judul Rencana. Oke, saya bacakan dulu ayatnya ya, yang saya ambilkan dari kitab Ayub ya. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulangi lagi ya. Aku tahu bahwa engkau, Elohim, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya, hari ini saya mau bahas soal rencana Elohim, ya, rencana Bapak Yahweh dalam hidup kita, ya. Nah, rekan-rekan, beberapa saat yang lalu, tepatnya seminggu yang lalu ya, saya mendengar ada suara, saya perasa ya, ada suara dari Roh Kudus ya, yang berkata pada saya, sampaikan pada anak-anakku, ya, sabar ya, jangan terburu-buru, tunggu ya. Jadi bukan tidak boleh, tapi tunggu ya. Saya nggak tahu, tapi karena kata-kata itu masih dalam hati saya, makanya saya sampaikan ke forum yang lebih gede ini. Tadinya saya pikir ya untuk saudara saya atau untuk keluarga saya, teman-teman dekat saya, tapi ternyata saya masih merasa harus menyampaikan ini. Jadi hari ini saya sampaikan ya. Kalau minggu lalu Roh Kudus berkata pada saya, sampaikan, tunggu, sabar. Bukan tidak boleh, tapi tunggu ya, hold ya, sabar. Nah, oke rekan-rekan, hari ini lebih lanjut saya akan bahas soal rencana Tuhan. Di ayat tadi kita sudah mendengar ya, suatu ayat yang berkata, aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal, ya, rencana Tuhan yang gagal. Rekan-rekan, seringkali kita nggak mau menunggu atau buru-buru gitu ya. Kenapa? Karena kita seringkali berpikir bahwa Tuhan itu nggak punya rencana ya. Jadi ya impulsif aja. Kita kadang juga berpikir Tuhan itu nggak tahu semuanya. Dia cuma tahu beberapa hal, sama kayak kita gitu ya. Cuma tahu beberapa hal aja, jadi kita merasa, loh ini nih yang tepat sekarang gitu ya. Kalau nggak sekarang bubar semuanya. Tapi teman-teman, sebenarnya bahwa Tuhan itu punya rencana. Dan ciri khas orang yang punya rencana adalah apa? Kalau Anda punya rencana, ciri khasnya apa? Anda nggak akan buru-buru ya. Misalnya, kalau kita mau masak ya untuk pesta. Pestanya jam 7 malam. Maka Anda nggak akan buru-buru ya. Anda mungkin persiapan dengan nyantai dari paginya ya. Nggak akan buru-buru. Tapi kalau Anda nggak punya rencana, mungkin Anda baru mulai masak jam 5. Akibatnya ya buru-buru semuanya. Kalau enggak, Anda akan telat gitu ya. Tapi teman-teman, kalau kita punya rencana, kita punya planning, maka nggak akan buru-buru ya. Sama kayak orang yang lagi pengen beli mobil ya. Dia akan menabung ya. Mau kapan punya mobilnya ya secepat mungkin. Tapi di planning dong. Oke, kalau 2 tahun lagi, maka saya akan menabung segini. Tiap bulan nabungnya segitu ya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan punya rencana, maka rekan-rekan percaya aja sama timingnya Tuhan. Karena orang yang punya rencana nggak akan buru-buru ya. Karena dia tahu kapan akan terjadi ya. Sama kayak orang yang tadi yang menabung buat beli mobil. Dia akan menabung sedikit. Dan teratur ya, terarah. Sehingga pada saatnya uangnya pasti ada ya. Karena dia udah planning semuanya dengan baik-baik ya rekan-rekan. Nah rekan-rekan, hari ini kalau Anda percaya bahwa Tuhan punya rencana buat Anda, kita sering bahas ya, bahwa kita tahu bahwa Tuhan punya rencana buat kita. Rencana sejahtera, bukan rencana kecelakaan ya, tapi rencana untuk memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Maka rekan-rekan, kita kalau percaya pada rencana Tuhan, ya udah, percaya juga pada timingnya Tuhan. Pada waktu belum terjadi buat hidup kita, pada waktu dalam hati kita berkata, ya, tunggu deh kayaknya, jangan buru-buru ya, tunggu deh kayaknya. Ya, maka kita tunggu aja. Kita seringkali berpikir, ntar kalau batal gimana? Ntar kalau timingnya salah gimana? Kalau ternyata ini dan gue kehilangan kesempatan gimana? Rekan-rekan, kalau kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita, maka kita nggak usah khawatir. Kadang-kadang memang kita pengennya yang cepetan dikit dong, udah lama nunggunya nih ya. Tapi rekan-rekan, seringkali saya pakai baju ya tulisannya hodl ya rekan-rekan ya. Artinya apa? Hold on dear life. Bukan hold ya, bukan hold, tapi hodl, HODL ya. Hold on dear life. Artinya apa? Kalau kita percaya, ya udah, tunggu aja, sabar. Jangan buru-buru, jangan terpancing, jangan mau ini mau itu enggak ya. Tapi udah rencana aja kita pegang. Sampai kapan? Ya sampai terjadi.
kita pegang sampai waktunya tiba, ya. Demikian pula dengan kita, kalau kita percaya pada rencana Tuhan, kita percaya pada Bapa Yahweh yang punya rencana buat kita, maka gak usah buru-buru ya, percaya aja, sabar, pegang janji Tuhan, ya. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita, maka percaya aja, hodl, ya. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tunggu dengan sabar, karena rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Malah kalau kita mau buru-buru, kita hanya tunggal sabar, mau buru-buru, apalagi mau membantu Tuhan, maka biasanya barulah terjadi berbagai malapetaka ya kalau kita nggak mau nunggu. Jadi hari ini buat Anda dan saya yang sudah menunggu janji Tuhan, sabar. Karena kita tahu bahwa dalam Tuhan, rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal ya. Semuanya pasti terlaksana. Yang perlu kita lakukan adalah beriman pada timingnya Tuhan, beriman pada plannya Tuhan, pada rencana Tuhan, beriman juga pada waktunya Tuhan. Semuanya bukan hanya baik-baik aja, semuanya akan indah pada waktunya ya. Jadi hari ini saya berdoa supaya saya dan Anda, kita sama-sama kuat dalam menantikan rencana Tuhan, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Rencana Tuhan semuanya pasti terlaksana ya, pada timingnya Tuhan, pada waktunya Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Nggak usah buru-buru, sabar. Yang penting apa? Rencana Tuhan kita pegang baik-baik ya, kita hodl ya, hold on dear Lord. Kita pegang rencana Tuhan itu dengan nyawa kita ya istilahnya ya, dengan hidup kita lah istilahnya. Artinya apa? Sabar aja menunggu, jangan diburu-buru. Pasti semuanya akan indah pada waktunya. Pada waktu siapa? Pada waktunya Elohim kita ya. Bapak Yahweh dalam nama Yeshua Mashiach memberkati saya dan Anda. Kita percaya, kita katakan haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.